Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Haji, sedang rame di media sosial ada sebuah gerakan yang bernama Islam Pancasila menolak masuk surga. Baik ya ikhwan, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana isi videonya. Silakan. Rahayu, kalau yang lain rebutan untuk masuk surga, mengklaim surga hanya miliknya, maka ajaran spiritual Nusantara, Islam Pancasila melaksanakan gerakan menolak masuk surga. Untuk apa? Supaya kita tidak ada pamrih berbuat baik, hanya bermohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, bukan karena surga dan bukan karena takut masuk neraka. Berbuat baik tulus atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Rahayu. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan menolak masuk surga, kita lihat terlebih dahulu nama gerakannya ya ikhwan. Di sini ditulis Islam Pancasila. Di bajunya, bahkan di belakang mobil di kacanya ditulis Islam Pancasila. Islam Pancasila. Kok bisa ya? Islam Pancasila. Baik, kita akan jelaskan terlebih dahulu khususnya kepada Bapak ini yang mengidofatkan, yang menggabungkan antara Islam dengan Pancasila. Apa itu Islam? Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan, Al-Islam huwa al-istislamu lillahi min khilali ta'atihi wa ibadati wahdah wal ibti'adi an syirki wa yushrahu hadha tafsir ma'na al-Islam ala annahu dinun kamilun yu'allimu ta'ata al-mutlaqah lillah wa ittiba' at-tariq alladhi adharahu an-nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Islam merupakan penyerahan diri kepada Allah dengan cara mematuhi perintahnya, beribadah hanya kepadanya, serta menjauhi kemusyrikan. Dalam Ibnu Katsir, makna Islam sebagai agama yang sempurna yang mengajarkan ketaatan mutlak kepada Allah dan mengikuti jalan yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Islam itu adalah al-istislamu lillah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, at-ta'atu lisyar'iyyati, taat kepada syariat-syariat yang telah Allah tetapkan, dan Islam juga salam wal aman, menyebarkan keselamatan dan keamanan, dan Islam adalah tariqul mustaqim, jalan yang lurus, dan Islam merupakan dinul anbiya, agamanya para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ya ikhwan, ada yang namanya gerakan menolak masuk surga, membawa-bawa Islam kemudian disatukan dengan Pancasila. Wal iyauzubillah. Islam yang begitu syamil dan kamil, menyeluruh dan sempurna, kemudian disempitkan dengan Pancasila itu sendiri. Memang betul, nilai Pancasila itu mengambil dari kitab suci Al-Quranul Karim. Akan tetapi, tidak semua nilai Al-Quran itu terkandung di dalam Pancasila. Makanya ketika ada yang mengatakan Islam Pancasila, Islam yang syamil, yang kamil, yang universal, kemudian yang sempurna, disempitkan dengan kata Pancasila itu sendiri. Maka sangat aneh luar biasa ketika ada nama Islam, kemudian disempitkan dengan Pancasila. Kalau misalkan ada nama pemuda Pancasila, oke, bagus sekali. Berarti pemuda itu di dalam dirinya memiliki nilai-nilai Pancasila. Ada yang kemudian jalan Pancasila, berarti jalan tersebut memiliki sejarah yang bersinggungan dengan Pancasila itu sendiri. Kemudian ada Garuda Pancasila, bagus, berarti di dalam burung Garuda itu ada kemudian dituliskan nilai-nilai Pancasila. Ini ada yang menyebutkan Islam Pancasila. Islam yang sempurna ini, Islam yang kamil, kemudian Pancasila sendiri mengambil nilai-nilai dalam Al-Quranul Karim, disandingkan menjadi Islam Pancasila. Ini aneh luar biasa ya ikhwah. Silahkan Anda memimpin satu gerakan yang menolak masuk surga, tapi jangan bawa Islam. Silahkan Anda membawa gerakan menolak masuk surga, tetapi jangan membawa Islam itu sendiri, karena Islam tidak seperti itu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan berdoa agar kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala surga Firdausil A'la. Bahkan banyak dalil-dalil, banyak riwayat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar." Yang artinya, ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Bahkan di riwayat yang lainnya disebutkan di dalam At-Tirmidzi, "Man sa'allahu al-jannata thalatha marrat qalatil jannah Allahumma adkhilhu al-jannah wa man istajara minan nari thalatha marrat qalatin nar Allahumma ajirhu minan nar." Yang artinya, barang siapa yang memohon kepada Allah surga sebanyak 3 kali, maka surga berkata, "Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga." Dan barang siapa yang meminta perlindungan kepada Allah dari neraka sebanyak 3 kali, maka neraka berkata, "Ya Allah, lindungilah dia dari neraka."
Bahkan di dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan Nabi SAW bersabda, "Fa'idha sa'altumullah fasaluhul firdausa fa'innahu awsatul jannah wa a'lal jannah wa fawqahu arsyur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah." Yang artinya jika kalian meminta sesuatu kepada Allah, mintalah surga Firdaus, karena surga Firdaus adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Di atasnya adalah arsy milik Ar-Rahman, darinya mengalirlah sungai-sungai surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Menolak masuk surga, sedangkan Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar berdoa meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sendiri mengajarkan agar kita berdoa, kita ingin mendapatkan surga. Sedangkan orang ini membawakan gerakan yang disebut dengan Islam Pancasila, menolak masuk surga. Wal-iyadzubillah. Karena kalau kita yakin kita mau menolak masuk surga, kita akan berkonsentrasi untuk hidup di dunia ini dengan sebaik mungkin. Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita masuk ke dalam surga, kemudian kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dalam surga itu. Faqala Nabi, "Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhri ila wajhik." Ya Allah, aku memohon kepadamu kenikmatan memandang wajahmu di surga. Bukankah kita di dalam salat kita dianjurkan oleh Nabi SAW agar kita bisa terhindar dari neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Ya Allah, aku berlindung kepada Allah dari siksaan kubur dan dari siksaan neraka. Berarti kalau misalkan kita ingin dijauhkan dari neraka, kita berarti ingin masuk surga. Kok bisa ada satu gerakan bahkan mengatasnamakan Islam Pancasila menolak masuk surga, sedangkan Nabi sendiri mengajarkan kepada kita agar berlomba-lomba untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Baik, pesan kami yang pertama, mohon Anda tidak membawa Islam kemudian mengizafatkan kepada Pancasila, karena Islam sendiri agama yang syamil, kamil, sempurna. Tidak boleh mengizafatkan kepada yang lainnya kecuali ada dalil dalam Al-Quran Al-Karim. Contohnya misalkan seperti Islam rahmatan lil alamin, karena ajarannya kemudian menyebarkan rahmat. Tidak ada kemudian dalam Al-Quran Islam Pancasila, tidak ada seperti itu. Maka mohon, ini harus diindahkan dan harus dilaksanakan agar tidak mengizafatkan, menggabungkan antara nama Islam dengan Pancasila. Karena Islam di zaman Nabi SAW tidak seperti itu. Bahkan Islam merupakan dinul anbiya dari zaman Nabi Adam, Idris, Hud, Saleh, Ibrahim, Ishak, Ismail, Yakub, Yunus, Musa, Isa. Kemudian kepada Nabi SAW tidak ada kemudian mereka berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di depannya ada Pancasila. Tidak ada seperti itu. Pancasila itu baik karena nilai-nilainya mengambil daripada ayat suci Al-Quran itu sendiri. Tetapi tidak semua nilai-nilai Al-Quran Al-Karim, nilai-nilai Islam itu sendiri ada di dalam Pancasila itu sendiri. Maka yang pertama, ubah kata itu, bukan Islam Pancasila. Boleh saja gerakan Pancasila atau ajaran Pancasila dan sebagainya, tetapi tidak boleh menyertakan Islam kemudian diizafatkan, digabungkan dengan Pancasila itu sendiri. Jauh berbeda misalkan kalau ada kata pemuda digabungkan dengan kata Islam, artinya pemuda itu diharapkan menjadi seorang muslim yang baik atau pemudi muslimah, maka pemudi itu diharapkan menjadi seorang pemudi yang muslimah sesuai dengan aturan Al-Quranul Karim. Tetapi kalau misalkan ada Islam dan disandingkan dengan Pancasila, berarti Islam itu harus mengikuti Pancasila. Islam itu harus sesuai dengan Pancasila. Na'udzubillah min dzalik. Karena akan mengakibatkan distorsi makna yang jauh daripada kebenaran. Sekali lagi, Islam adalah syamil dan kamil. Tidak boleh didapatkan ketika tidak ada dalil yang menguatkan. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika video kami bermanfaat, silahkan klik saja tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.